Saya janji membuat Anda seperti 18 tahun lagi. Saya Pa? Saya, Tian Li. Apa yang Anda lakukan di sini malam-malam? Anda, Tian Li, Anda terlihat lelah belakangan. Boleh saya kusai kaki untuk menghilangkan lelah? cuci kaki? Tidak perlu, saya bisa sendiri. Ah tidak, jangan repot-repot, aku sendiri saja. Ah, gak apa-apa. Ayolah. Xiao Qian benar andamyo? Malam-malam cuci kakiku? Pak Li, bicara apa ini? Kau anggap aku adikmu? Adik kusai kaki kakak kenapa? Haha. Betul-betul wanita bijak, penuh perhatian. Sekarang wanita begini langka. Siapa bilang langka? Bukannya Su Yi juga begitu? Ada apa Pak Li? Jangan lihat sikap baik Tante Su. Sebenarnya dia galak. Kalau tidak, mana mau aku? Dengan dia. Aha. Sudah, jangan bahas ini. Ayo dong Pak Li. Aku paling suka dengar cerita. Jangan cuma dengar ceritaku. Bagaimana dengan ceritamu? Kamu kan asalnya dari desa. Seusiamu harusnya sudah menikah? Suami saja belum ada. Pacaran pun belum. Masak sih? Gadis baik seperti... Masa tidak ada yang naksir? Sekarang siapa suka anak desa? Salah itu, 3 generasi ke atas. Siapa bukan orang desa? Benar juga. Kalau ada yang cocok, perkenalkan ya. Iya. Yang seperti apa? Apa saja boleh. Tapi kalau bisa pilih. Kalau ada pilihan. Kamu bisa cariin untukku seperti milikmu. Aku suka kamu yang seperti ini. Oak. Hahaha, minuman jenis ini tidak cocok untukmu. Soalnya usia sudah begini. Ada apa dengan menjadi tua? Pria berbeda dengan wanita. Semakin tua wanita, semakin keren laku. Semakin tua pria, semakin populer. Tidakkah kamu tahu? Di desa kita, semakin tua pria, semakin dia populer. Kenapa begitu? Pak Li, coba pikirkan. Pria itu sangat pemarah saat muda. Suka marah-marah. Pria jadi matang dan stabil saat tua. Sifatnya semakin membaik. Jadi bagi wanita, bisa dapat pria yang lebih tua. Itu seperti menemukan harta. Wahahaha, Minarik. Hahaha. Apa ini? Hei Xiao Qian, ini bukan. Pak Li, ini apa? Saya tidak paham bahasa Inggris. Ini produk kesehatan. Saya pakai untuk menguatkan badan. Menguatkan tubuh. Kampina saya macam APA? Tidak pakai jam. Xiao Qian, saya capek. Saya mau tidur. Kamu juga sebaiknya istirahat. Baiklah saya ambil ini. Oak. Terima kasih. Hai Xiao Qian, kamu ini. Pak Li, minum segelas susu sebelum tidur baik untuk kesehatan. Oh iya. Susu Pak Li tidak enak diminum kalau sudah dingin. Oh, baiklah. Pak Li, istirahatlah lebih awal. Kenapa tiba-tiba terasa panas sekali?
Ada siapa di luar? Suni sudah pulang? Ya, tidak. Bukan Tante Su kamu. Oh iya. Ini Tuan Li. Tidur saja tidak mau? Kok bisa keluar? Aku haus. Feel your minum. Bilang saja kalau mau minum. Aku yang ambilkan, tunggu ya. Enggak usah. Aku suka kamu yang kayak gini. Hush, conspiracy APA, kalau ada yang ngomongin, berarti aku punya niat jahat ke kamu. Jangan, kamu nggak boleh. Kaklat. Aku nggak tahan. Aduh, Kenapa kau teriak? kau hampir tak tidur semalam. Tiba-tiba masuk kamar. Aku tak boleh kaget. Ya? Jadi, Ada perlu apa? Bisa minta Xiao Fang tidur di kamar terpisah malam ini? Sudah lebih dari 10 tahun. Kenapa tiba-tiba tak pisah kamar? Usiaku hampir 50 tahun, tapi ini pria. Pak Li, aku tak punya mood. Lebih baik kau kembali ke kamar. Aku lelah. Cepat pergi, ya? Baik. Tuan Li, Qian. Xiao Qian, Jangan lari-larian habis mandi. Kembali ke kamarmu. Pak Li. Lauli sudah sukses selama 10 tahun terakhir. Kenapa tiba-tiba? Xiaoqian. Tante Su tidak tidur malam. Ngapain kamu di sini? Aku tidak melakukan apa-apa. Tidak lihat apa-apa. Bagaimana bisa ada laba-laba? Di mana laba-labanya? Tante Su, jangan takut. Aku akan usir dia. Tante Su, minum air. Musim panas ini, begitu saja. Xiao Qian, tolong perhatikan. Baik Tante Su, jangan khawatir. Pasti akan kubersihkan nanti. Ada apa dengan Tante Su? Xiaoqian. Jangan pakai baju seperti ini di rumah lagi. Tante Su, aku baru selesai mandi. Aku tidak peduli kamu baru mandi atau apa. Pokoknya jangan berpakaian seperti itu. Baik. Xiaoqian. Aku melindungimu. Aku juga melindungi diri sendiri. Tidur malam tidak. Kenapa kamu masih di ruang tengah tidak tidur? Aku os. Suruk Xiaoqian ambil convert. Tahu. Sudah larut. Cepat tidur. Semangat Pak Li tidak kalah dari dulu. Maksudmu apa? Lari tengah malam, entah. Kukira semangatmu seperti 20 tahun lagi. Aku memang lagi susah tidur. Tidak bisa tidur. Masih ada yang dipikirkan? Apa kamu minum obat yang salah? Aku yang minum obat salah. Mungkin bukan aku yang salah minum obat. Kamu tidak ada kerjaan ya?
Berani sekali aku mengganggumu. Bagaimana dengan Profesor Lida? Tapi ingat baik-baik, kita belum bercerai. Urusi saja urusanmu sendiri. Baik, aku langsung ke perusahaan. Selamat pagi Xiaoqian. Ah, Selamat pagi Xiaoqian. selamat pagi, Pak Li. Pak Li, maaf saya. Saya lupa Bapak masih di rumah. Ayah. Pak Li, Iya, ada perlu apa? boleh saya meminta yuan muka gaji? Uang muka gaji? Pak Li, saya tahu belum lama di sini. Tapi saya tidak pernah pinjam uang muka. Saya hanya ingin beli baju. Kenapa beli baju? Saya tidak bawa banyak baju, cuma 2 setel. Tidak bisa pakai baju lain. Tidak bisa? Begini. Hanya salah paham. Bully, saya tidak tahu cara jelaskan. Apakah Bapak bisa beri uang muka? Apa ini karena kamu? Apa kata Tante Su padamu? Tidak, saya tidak. Tante Su tidak bilang apa-apa. Sepertinya dia yang bilang. Ini, saya tidak tahu pikiran kotor apa lagi. Bukan, Pak Li. Benar-benar bukan dari Tante Su. Saya ingin beli sendiri. Xiao Cheng. Aku jahat padamu, jangan salah paham. Tidak apa-apa, Tuan Li. Aku tidak mau bayar di muka. Tidak, ini harusnya uang muka atau bukan? Apa ini sudah cukup? Tidak, jangan terlalu banyak. Aku akan beli 200 di lapak saja. Hei, aku mau bilang sesuatu tentang itu. Banyak baju di lapak bukan dari pabrik. Aku tidak tahu apakah baju ini bersih atau tidak. Tidak apa-apa, Tuan Li. Aku sudah terbiasa. Tidak, jangan beli baju di lapak. Kamu harus pergi ke mal besar. Aku. Jangan khawatir soal uang, aku yang bayar, kamu yang bertugas membeli. Tidak, jangan-jangan. Kemarin kau memperlakukan aku seperti saudara. Kenapa hari ini tidak pada? Tidak, Pada. Baiklah, terima kasih Tuan Li. Kamu tahu cara kemal? Oh, tidak masalah. Aku akan tanya arah saja. Oh, tidak. Kebetulan hari ini aku libur. Aku akan antar kamu. Kau antar aku. Ada masalah APA? Tidak. Aku hanya takut kasih bo. Hei, tidak ada yang disibukkan. Kalau begitu kita berangkat cepat, dan pulang cepat setelah sarapan. Ayo. Baik. Lia Camus. Hei, bukankah ini suami dan pengasuh Sufang? Mati, Choufan ini. Dia benar-benar menarik. Sudah kubilang, ada pria di rumah. Mancari Pangazu Mudadan Kantik, c'est Pertini. Bukankah ini bikin kamu tak nyaman? Haruskah kita telepon Sufang untuk jaga-jaga kalau tidak ada masalah? Bukankah ini merepotkan orang lain? Ya, Marie Kitalia. Pak, istri Anda sudah ganti baju. Coba lihat. Istriku. Tidak. Dia.
Kan sudah kubilang, asal kamu pakai yang ini, suamimu pasti akan terpana. Tidak, kamu salah paham. Aku bukan istrinya. Saya, Kakak Lee, belum menikah. Hubungan pacaran. Saya tahu, saya paham. Bukan pria yang ini. Bagaimana temanmu memakai ini? Ah, perhatikan baik-baik. Mau dibungkus? Jangan dibungkus. Gaun itu terlalu mahal. Wanita cantique. Itu tidak benar. Kuda bagus ini punya pelana. Kecantikan tergantung pakaian. Nile Pakayan tak ditentukan harga. Tentang orang yang memakainya. Orinda secantikmu tak seharusnya pakai gaun ini. Itu dosa. Jangan minta maaf. Langsung lewat saja. Ok, Calo Begitu kita bayar di sini. Guru Lily. Aku? Jangan panggil guru kalau di luar. Nanti bisa menimbulkan salah paham. Oak. Kekli. Wanita cantique. Kamu benar-benar dapat pria baik bermata jelas dan berharga. Sudah sampai stasiun, kalian berdua jalan pelan-pelan. Oak. Apa Ubangan antara dua orang ini? Pertama, jelas bukan hubungan suami istri. Kedua, Bukan pacaran juga. tapi, ikat pinggang, Mereka pasti punya kisah. Maksudmu? aneh. Aku tidak bilang apa-apa. Tak perlu du Capcan. Aku lihat banyak pelanggan setiap hari. Dangan pendangan tajam. Keduanya ini, he. Makasih, Kak Lee. Ah, apa yang perlu disyukuri? Ibu. APA. Aku segera kembali. Ada apa denganku? Kakak Lee, ayahku jatuh di lokasi konstruksi. Ibu menyuruhku cepat pulang. Cepat temui dia sekarang. Sekarang aku naik taksi. Loh, naik apa? Aku antar saja. Oak. Tapi bagaimana? Yang terpenting bagi lansia, bisa berjalan baik. Sudah sampai. Ibu, ayah. Ayah? Kaki ayah kan tidak patah? Kalau tidak bilang begitu, Kotidak akan pulang. Ibu bohong pada. Bon kenapa? takut kau tidak mau pulang. Lalu mengapa buru-buru memanggilku? Ibu kian-kian boleh memanggilmu. Iya, ibu mau menjodohkan. Kian, kamu sudah terlalu tua. Sudah waktunya menikah. Ayah, aku baru 20 tahun. 20 tahun masih muda. Anak tetangga sebaya kamu sudah bisa bantu masak. Tidak, aku tak mau kencan buta. Terserah kamu. Dangaria, Sebentar lagi tamu datang. Ibu, kok bisa begini? Kamu ini apa? Ibumu juga demi kebaikan. Lihat kondisimu sekarang. Uang tak ada. Semua merendahkanmu. Lebih baik segera menikah. Tidak, aku tak menikah, kalian juga jangan. Kenapa kau tak mau menikah? Aku punya pacar. Sejak kapan? Baru saja, sejak ke kota langsung cari. Kerjanya apa? Berapa umurnya? Punya rumah? Ada mobil? Penghasilannya cukup? Dia punya mobil dan rumah. Gajinya juga besar. Apa katamu? Pria di mobil mewah depan itu? Mobil mewah? Aduh, cepat sambut. nak, Cepat saat jemput dia di luar. septembre, bu. Kenapa yang di pintu bukan pacarmu? Dia memang pacarku. Lalu kenapa kau halangi kami? Aku tidak punya. Masa baru ke kota langsung punya pacar? Waktu pertama ke rumah, kau sendiri yang menyambutnya. Aku yang bawa dia masuk. Wah, Mazuka Kaljuga. Dasar co. Cepat ambil dia. Masak ditinggal sendirian di sini, Sepeton. Pergi. Paman dan Bibi Xiaoqian baik-baik saja? Baik, Pak Lee. Oh, tidak apa. Jadi mau menginap di sini atau? Pak Lee bisa bantu aku? Silakan bicara.
Bisa pura-pura jadi pacarku? APA. Kau pura-pura jadi pacar. Lao Shen, kira-kira anak kita bohong? Masa baru sampai kota langsung punya pacar? Dasar Cho. Bisa saja sih. Lalu gimana? Jadi kita tak peduli dia bohong atau tidak. Malam ini dia menginap di sini. Suruh tidur sekamar dengan Xiao Qian. Besok pagi, tak peduli dia bohong atau tidak, langsung minta maharnya. Bener juga. Sopir mobil mewah pasti kaya. Pasti lebih banyak dari Li dan Yu tetangga. Ibu, ayah. Ini pacarku. Pak Li. Pak Li. Halo Paman dan Bibi. Ya ampun, kamu ngapain sih? Masa cari yang sepantarannya? Lebih tua dari saya. Ini bukan soal umur. Dia orang kota, penghasilannya juga besar. Anakmu kan bukan bidadari. Lo iya juga ya. Halo Pak Li. Siapa namanya? Laoli. Oh Xiaoli. Xiaoli, istriku. Ngapain cuma berdiri? Cepat ambilkan lauk. Malam ini saya mau minum bareng Xiaoli. Oh bagus. Tak usah repot-repot, Paman. Masa tamu datang tidak dijamu? Lagi pula kamu kan pacarnya Xiao Qian? Tahu. Oke. Ayo mulai. Minum. Saya tidak bisa minum, nanti tidak bisa pulang. Kalau sudah minum baru pulang. Mau nyetir bagaimana? Jadi Ma Bozi pindah ke kamar sebelah. Xiao Li dan Xiao Qian bisa istirahat bersama. Ya, ada masalah? Ah tidak. Paman, ini terlalu cepat, tidak baik. Hei ini apa? Kalian kan sudah akan menikah. Takut apa? Xiao Qian, cepat jelaskan ke Paman. Jelaskan apa? Kalau tidak jelaskan, apa kalian bohong? Tidak, kami sudah bicara. Karena sudah dibicarakan. Ada masalah dengan rumah ini? Bibi. Tak masalah, nanti aku antar Pak Li istirahat. Ya, silakan. Guru Li akan urus orang tuaku dulu. Tahu. Baik. Ayo lakukan. Lakukan, minum. Ibu, tidur dulu. Aku dan Pak Li nanti istirahat. Ah ya sudah. Oh, Xiao Jian. Li, Guru Li, tidur di kasur saja. Aku tidur di lantai. Tak Yuza. Aku tidur di lantai, kamu di kasur. Kamu sudah banyak membantuku. Mana mungkin ku biarkan di lantai? Pak Shen, kurasa masih ada masalah. Cari alasan untuk periksa lagi. Akan kulakukan sekarang. Saya Pak. Aku. Ibu, apa yang kau lakukan di sini sampai larut? Aku datang mengantar obat nyamuk untukmu. Tak perlu mengantar. Apa yang kau bicarakan ini? Kalau tidak buka pintu, aku akan masuk pakai kunci sendiri. Hei, Ibu. Ini aku. Ayolah, cepatlah. Ibu, kenapa kau di sini? Hanya mengantar obat nyamuk. Ashui Kion. Kenapa ada bantal di lantai? Oh, tidak. Hanya fokus selimet, lupa bantal. Tidak sengaja jatuhkan. Tidak sengaja.
Ibu sedang apa? Biartak kepanazan. Ibu. Baik, kau bisa istirahat dulu. Aku juga lelah. Pak Lee, maafkan saya. Ah tidak. Pak Lee, maafkan saya. Ah, tidak apa. Xiao Qian, aku juga tidak bisa tidur di lantai. Kenapa kamu tidak tidur di ranjang? Aku akan tidur di mobil saja. Jangan. Pak Lee kira orang tua saya mulai curiga. Makanya kamu tiba-tiba masuk ke kamar, lalu sengaja menumpahkan air. Lalu harus bagaimana? Tidak apa-apa, Pak Lee. Aku tidak akan tidur hari ini. Aku akan duduk di sini saja. Loh, bagaimana bisa? Baik. Kalau tidak tidur, kamu tidak akan kuat. Ah, tidak apa, kamu tidur saja. Aku tidak akan tidur. Jangan, Pak Lee. Kalau tidak tidur semalaman, kamu tidak akan kuat. Kalau begitu Xiao Qian, bagaimana kalau kita berkompromi? Tenang, aku tidak akan mengambil kesempatan dalam kesempatan. Aku takkan melakukan apapun padamu. Baik. Ah. Pak Lee, apakah Anda kedinginan? Tidak. Tapi Anda terus menggigit. Apa saya tidak mabuk? Pak Lee, apakah Anda tidak nyaman? Kalau tidak nyaman, saya akan bangun. Tidak. Saya sudah biasa. Ah, Xiao Qian, jangan salah paham. Aku cuma mau matikan lampu. aku saja yang matikan lampu. Xiao Qian. Apa Xiao Qian ada di sini? Aneh, kamu kemana saja sampai larut begini? Kenapa bisa? Lauli juga tidak ada. Allô, Nomor yang Anda telepon sedang dimatikan. Halo, nomor yang Anda hubungi sedang nonaktif. Kenapa bisa? Keduanya mati. Xiao Qian, aku tidak bisa menahan diri. Pak Lee. Aku tak tahan. Aku. Bu Guru Lee, kalau benar tak tahan. Ayo pergi sekarang. Tolong nyalakan lampu untukku. Nyalakan lampu. Oh. Bisa matikan lampu? Aku tak bisa lihat kalau lampu mati. Aku tak nyaman kalau lampu menyala. Tak apa, terima kasih, Pak Lee. Oak. Ini aku datang. UPS. Bu Guru Lee, kenapa sampai ke ujung ranjang? Aku mau ke toilet. Aku harus turun dari ranjang. Ke toilet. Kalau tidak, buat apa minta nyalakan lampu? Hipiker. Kau pikir apa? Tak apa, tadi kukira kau mau ke toilet. Kalau gitu cepatlah. UPS. Sialan. Ternyata tadi aku makan tahi dan mengira. UPS ups. Bingung sekali.
UPS. Kataduran. Kian, Kenapa Sendirian? Pacarmu mana? Ah, Aduh, aku bangun terlalu pagi. Lalu, jalan-jalan sebentar. Makasih atas keramahannya. Masih ada urusan kerja. Aku harus duluan pulang. iya. Lauli sibuk kerja. Hari ini kami harus pulang. Aku yang nyetir. Kian, jujur sama ibu, dia bukan pacarmu. Kan? Masa sih? Masa bukan pacarku? Kira kami buta? Nggak bisa melihat, kamu sama si Lauli ini. Kayak pacaran apa enggak? Kemarin malam nggak tidur bareng. Kan? Ini, aku. Jujur atau palsu nggak penting. Yang penting Lauli ini kaya. Cepat-cepat dinikahi, agar ibu bisa bahagia. Atau kau kawin sama Li Daniu. Iya, Cepat-cepat dinikahi, atau kau kawin sama Li Daniu. kalau kawin sama Li Daniu, aku bakal terjebak di desa. Nggak mau. Aku nggak mau hidup begitu. Hello, Jong. Nona, kamu beli mobil? Iya, bagus kan? Kok tiba-tiba kamu jadi kaya? Mulai hari ini aku warga kota Binjai. Maksudmu? Kemarin aku beli apartemen. Pas jumlahnya. Lebih dari 2 juta. 2 juta apaan? Dapat uang dari mana? Cari uang. Aku sama majikan. Bersama? Tapi waktu itu dia cari asisten, bawa istri. Sekarang cerai. Lengket terus. Nah itu dia. Aku selingkuhan yang gak diakui. Bukan maksudku. Gak apa-apa. Aku gak peduli omongan orang. Lagi pula zaman sekarang. Miskin lebih ditertawakan daripada PSK. Ngomong-ngomong, kamu cari aku kenapa? Aku. Kamu masih jadi babu? Ayah. Pengin sukses di kota besar. Gini-gini aja nggak bisa. Harus berani ambil kesempatan. Caranya gimana? Jiang, aku ingin tetap di kota. Bagi-bagi pengalaman dong. Majikanmu pria paruh baya yang putus cinta, juga intelektual. Kamu harus aktif merayunya. Tapi di saat genting, ubah aktif jadi pasif. Buat dia tak tahan ingin tidur denganmu. Jadi dia akan merasa bersalah padamu. Semakin dalam rasa bersalah, semakin cepat kompensasimu. Tapi bagaimana caranya? Beralih antara aktif dan pasif terus-menerus. Ini gampang. Berbusana seksi, cari kesempatan minum bersamanya. Katanya, berhubungan saat mabuk. Tunggu sampai dia mabuk. Semua tak akan terjadi dengan sendirinya. Kian, kok ini? Ten Li berterima kasih padamu kemarin. Kalau kau tak berpura-pura jadi pacarku. Aku takut orang tuaku tinggalkan itu di rumah. Ucapkan terima kasih. Aku kakakmu. Aku tak bisa tinggalkanmu sendiri. Guru Li, aku sengaja beli anggur hari ini untukmu. Ini bukan anggur bagus. Jangan keberatan. Hei, jangan jatuh, jangan. Aku tak bisa minum. Pak Li, apa anggur yang kubeli tidak cukup baik? Tapi aku cuma mampu beli anggur ini. Tidak, bukan. Pyuken, aku tak bermaksud begitu. Baik, aku minum. Oh.
Lalu ku bersulang untukmu. Oh, Kian, kenapa aku merasa kamu sangat gelisah? Apa terjadi sesuatu padamu? Tidak, apa. Pak Li, ayo kita lanjut minum. Ah, aku lihat raut wajahmu. Aku tidak sedang menyembunyikan apa-apa. Kalau kamu masih anggap aku seperti saudara, bicaralah, mungkin aku bisa membantu. Aku akan. Jangan kaku, ajak saja dia minum. Kamu harus sadar situasi. Aran Swazena Keseru. Bagaimana Kak Jiang mengarahkannya? Pertama kamu harus belajar cari simpati. Cari simpati. Benar, nanti dia akan bicara jujur saat mabuk. Ceritakan betapa menderitanya kamu. Pria separuh baya yang patah hati seperti dia, pasti akan kasihan padamu. Dia hanya perlu merasa iba padamu. Kamu sudah setengah jalan. Pak Li, sebenarnya aku baik-baik saja. Aku hanya merasa beruntung bisa bertemu. Ini hal yang sangat membahagiakan. Aku dibesarkan dalam kemiskinan. Keluargaku tidak berpendidikan. Sekarang sulit cari pekerjaan tetap. Orang tuaku mau menipuku pulang. Mereka mau nikahkan aku dengan Li Danyu di desa sebelah. Kalau saat itu kamu tidak ada, aku takut tidak bisa kembali lagi. Ini memang kesalahan orang tuamu. Mana ada orang tua? Mungkin mereka tak anggap aku anak mereka. Di mata orang tuaku, nilai keberadaanku, mungkin hanya bisa bantu jual mas kawin ratusan ribu. Yang penting uangnya bisa mereka dapat. Tak peduli jika aku terjepit. Masih adakah orang tua seperti ini di dunia? Tuan Li, seandainya ini Anda, akan biarkan putri Anda lakukan hal tak diinginkannya? Kalau punya anak perempuan, tak akan terlalu ikut campur urusannya. Sungguh disayangkan, orang tuaku tak selebar pikiran Anda. Tapi tidak ada cara lain. Orang seperti Anda, tak pernah kulihat yang kedua seumur hidup. Masalah perjodohan itu, sudah lebih dari 15 yang kuhindari. Jika orang tua tetap memaksamu menikah, apa yang akan kau lakukan? Takkan nikah dengan orang tak kusukai. Kalau dipaksa, aku lebih baik. Lebih baik melayani Tuan seumur hidup. Tunggu, melayaniku? Tuan Li, Anda orang terbaik yang karimu. Rela melayani Tuan seumur hidup. Usiaku sudah begini, tak ada gunanya. Jika kau benar melayaniku seumur hidup, itu akan menyia-nyiakanmu. Sama sekali tidak, Guru Yu, aku tahu Anda rendah hati. Tapi Anda orang yang sangat spesial. Spesial? Apa yang spesial? Anda berilmu, berbakat, dan lembat. Waktu bersamamu adalah saat terindah dalam hidupku. Hah? Seandainya aku bertemu seseorang yang memahamiku sepertimu, tak apa, aku tak marah pada Tante Su. Sudah bertahun-tahun aku menyimpan marah. Hei, kata orang, wanita takut menikahi pria yang salah. Tapi pria, kenapa tak mau menikahi istri yang berbudi? Bukankah Tante Su berbudi luhur? Berbudi luhur. Dia tak pernah mempertimbangkan perasaanku. Saudara. Kau tak punya perasaan padaku. Kita hanya bertahan hidup. Yang penting kau mulai. Angkat topik ini. Tunggu beberapa gelas minuman. Dia akan ingat apa yang terjadi. Tak perlu meyakinkan lagi. Biarkan dia mabuk sendiri. Tunggu sampai dia minum lebih. Sekarang kesempatan. Kenapa minumannya habis? Masih ada anggur? Oh, Tuan Li. Anda sudah cukup minum. Tak bisa minum lagi. Ini tempat apa? Hei. Ayo terus minum. Tuan Li, Anda benar-benar tak boleh minum lagi. Sudah larut malam. Pak Li, apa Bapak masih bisa berdiri? Biar saya bantu. Pak Li. Pegangan dulu. Perlahan sedikit. Aduh. Pak Guru. Ayah, maafkan saya. Saya tidak menahan Bapak dengan baik. Ayah. Ah, Kian, sudah mulai malam. Kamu juga sebaiknya istirahat cepat. Bagaimana bisa begini, Pak Li? Saya tidak tega melihat Bapak begini. Saya akan menjaga Bapak. Tidak. Ini kewajiban saya. Baiklah. Saya bantu Bapak ganti baju. Jangan.
Guru Lili. Lingkaran. Hak Lili. Kamu minum terlalu banyak. Aku akan membuatkanmu sup penghilang mabuk. Pakli. Pakli. Sedang apa kamu? Hei, kenapa pulang cepat sekali? Tant Susu. Apa aku datang di waktu yang tidak tepat? Bagaimana kalau aku keluar beri ruang untuk kalian? Tant Su, maksudmu apa? Pak Li mabuk. Aku cuma buatkan sup penghilang mabuk. Mabuk. Kalian berdua mesra sekali. Tante Su, maksudmu bagaimana? Maksudmu apa? Kamu tidak tahu? Pakli. Aku baru tahu kamu suka gaya baju seperti ini. Bagaimana kalau aku beli setelan dan pakai lain hari? Ya sudah, akan kukenakan. Kamu Cukup. apa maksudmu cukup? Aku belum meledak marahnya. Kamu yang mulai marah duluan. Tante Su, ini salah paham. Diamko. Xiaoqian. Apa semuan asiatku mazuk kuping kiri? Ingat baik-baik statusmu cuma babysitter. Masa muda bukannya belajar yang benar, malah belajar jadi serigala berbulu domba. Kok bisa bicara senaknya? Babysitter ada masalah apa? Babysitter bukan manusia? Babysitter rendahan? Babysitter sih oke-oke saja. Masalahnya, babysitter yang serem ini, sok jual tampang polos. Kenapa bicara kasar begitu? Ngomongnya penuh niat terselubung. Nggak ada niat terselubung. Sama sekali tidak. Berani pakai baju vulgar begini, jelas bersalah. Busana adalah kebebasan perempuan. Xiaoqian berhak pakai apa yang disukai. Di luar rumah aku tidak peduli pakaiannya, tapi di rumah dilarang pakai begitu. Aku tahu dia suka berdandan. Dilihat orang bisa dikira mau merayu. Wajah. HMPH, masih saja membela. Kamu yang tidak masuk akal. Aku yang tidak mazuk akal? Baiklah. Aku juga malas berdebat. Besok aku ke agensi cari babysitter baru. Kenapa? Aku ini istrimu yang sah. Ingat, Sue Fang, dengarkan baik-baik. Aku dan Xiaoqian bersih hubungannya. Jadi jangan berani pikat dia. sekarang belum. Nanti kalau sudah terjadi, siapa yang jamin kamu bisa kendalikan nafsu? Jaga-jaga. Diam. Memelukan Sven. Memelukan Sven. Sue Fang, kita berdua sama-sama intelektual. Kenapa kau penuh pikiran kotor? Beraninya kau pukul aku. Harga diri. Kau pukul aku karena pengasuh itu. Aku tak mau bicara lagi denganmu. Bagaimanapun, hatiku bersih. Aku juga tak izinkan kau pecat Xiaoqian. Kau masih melindunginya, benar kan? Keluar gali, komement est bas. Ada apa dengan aku? Jangan Lupaco, Anya Pangazu. Kenapa di usia muda belajar hal buruk? Belajar Jadiruba. Kian, kok ini? Tuan Li. Aku tak tahu ini akan merepotkan. Aku juga tak mau kau bertengkar dengan Tante Su. Lebih baik aku cari kerja lain. Tolong beritahu Tante Su. Dari awal hingga akhir, aku hanya anggap kau kakak komandan perusahaan. Tak ada maksud lain. Xiaoqian, jangan khawatir. Selama aku di sini, tak ada yang bisa usir kamu. Tapi aku tak mau Tante Su salah paham. Kita tidak melakukan apa. Badan taktikat bayangkan. Biarkan dia berpikir semaunya. Lagi pula, kalau kamu benar-benar pergi hari ini, itu justru terlihat bersalah. Apa kamu harus menanggung malu seperti ini? Aku tidak mau. Kalau tidak mau, biarkan saja biasa saja. Nanti aku jelaskan ke Tante Su. Baik. Kalau begitu besok aku kembalikan bajunya. Malah lebih terlihat bersalah jika dikembalikan.
Kalau begitu, Tuan Li. Silakan istirahat dulu. Aku pergi dulu. Baik. Tian Susu. Apa yang kamu lakukan di sini? Baju kemarin itu cocok sekali denganmu. Kenapa tidak dipakai hari ini? Kalau tidak mau pakai, ya sudah. Aku belikan baju baru untuk dicoba. Tante Su, ini terlalu terbuka. Kemarin malam tidak bilang terbuka? Masa kemarin boleh dipakai sekarang tidak? Kejadian semalam bukan seperti yang Tante pikirkan. Aku tidak peduli. Pokoknya kalau tidak pakai, aku pecat kamu. Saat itu aku tidak bisa pertahankan kamu. Lauli. Aku pakai. Pantas Pak Li tak izinkan aku memecatmu. Kalau aku laki-laki, aku harus menyimpan si licik ini di sampingku. Tante Su, aku benar-benar tidak melanggar batas. Kenapa mempermalukanku seperti ini? L'acucan à Totidak, Kopaling Taudiati. Aku juga tak mau masak bareng. Bagaimana rasanya? APA. APA. Aku yang beli gaun itu. Selera aku bagus. Membuatmu terpat. Apa yang kau bicarakan ini? Aku cuma lihat Kian-Kian ngapain di dapur. Haha. Pak Li, jangan sembunyikan. Aku tahu isi kepalamu. Kalau mau lihat, ngomong saja langsung. Aku Bucan au Rempeli. Besok mulai aku beli puluhan set. Bagaimana kalau ganti setiap hari? Sue Feng, kau puas belum? Li. Menurutmu ini masalahku atau kamu? Masalahku apa? Sudah kukatakan, aku tak ada hubungan dengan Xiao Qian. Ini bukan masalah sementara, ya kan? Kemungkinan karena aku pulang tadi malam. Waktunya pas sampai belum sempat mulai. Aku mengganggumu? Ya, bagaimana menurutmu pengasuh kita? Sepertinya sudah lama diincar. Sudah lebih dari 10 tahun kita pisah kamar. Bagaimana bisa kau temukan aku malam itu? Gucci. Kobucan Mankari Akukan. Takut menemukan orang lain? Sudah cukup bicaramu? Kalau berani membuat masalah lagi di sini, pergi dari sini. Margaculi. Aku istrimu. Kakak. Bibi Su, Guru Li. Semua karena aku. Kalian bertengkar. Aku sungguh minta maaf. Aku akan pergi hari ini. Hei Xiao Qian. Guru Yu, jangan berkata apa-apa. Aku cuma datang merepotkan. Aku akan berkemas sekarang. Apa kubolehkan kau pergi? Siapa yang Gizinkan Koperji? Bibi Su, apa yang kau inginkan? Antikangaya Tei Jomu. Kira aku tak tahu. Main tarik ulur untuk dapatkan perhatian? Bukannya kau ingin merayu majikan? Apa yang menggoda? Bagaimana bisa bicara senaknya? Humur Berapa Camus. Dan dipermainkan seperti anak 3 tahun? Menurutmu dia ini apa? Dia cuma mau uangmu. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Qian bukan orang begitu. Bucan au Rambejitu. Marganiali. Kalau memang jago, hadapkan saja dia. Jangan sampai harta pribadi habis nanti. Kamu sih. Pak Guru Li benar. Maaf, ini semua karena aku. Ini semua salahku. Bukan urusan nyata, tak ada hubungannya denganmu. Tant sama, dia memang suka si Menemina. Sudah bertahun-tahun aku menikah dengannya. Aku sudah terbiasa. Jangan dipikiri. Tapi, Sudah, jangan bicara apa-apa. Aku harus ke kantor. baik. Lauli. Ada masalah apa denganmu? Melamun terus. Hei, apa obat yang kuberi 2 hari lalu tidak manjur? Mungkin bukan obatnya yang tidak manjur. Menurutku juga. Laoli ini takut sama Choufan. Iya, si laki-laki ini. Cinta kedua begini, pasti takut dimatikan istri pertama. Pasangan ditemukan. Tapi Laoli, Sudah bertahun-tahun kau ditindas. Setengah umur sudah di liang kubur. Masih juga takut sama dia? Jangan. ok, Pakli. Jangan keras kepala. Kami tidak menertawakanmu. Kan? Ya.
Haché. Tapi bagaimana lagi, kau masih hidup selama hidupmu. Kalau selalu takut timur dan barat. Lia de Pandan Belakang. Apa artinya hidup benar? Pak Li, kita tak bahas kelebihan ini. Kau pikirkan sendiri. Kau benar, kenapa aku takut padamu? Bukannya kau suruh urus kian-kiat? Aku tak boleh mengecewakanmu. Pak Li, kenapa kembali? Bu Guru Lili, sedang APA ini, jangan lakukan itu. Kita tak boleh begitu. Kian-kian, aku tak bisa memaksa. Kalau kau suka padaku, jangan tolak aku hari ini. Kalau tak suka, pergi hari ini. Aku. Pak Li, bersikaplah sopan. Ini masih siang hari. Jangan lakukan itu. Aku benar-benar menganggapmu seperti saudara. Apa kau benar-benar cuma anggap aku sebagai saudara? Rencana ini hampir berhasil. Setelah hari ini, aku akan seperti Jiang Sui. Beli mobil mewah, beli rumah, mapan di kota besar. Tapi kenapa harus menolak? Aku tidak mau kembali ke desa. Aku akan manfaatkan kesempatan ini. Pak Li, saya akan menutup gorden. Can't susu. Gorden apa yang mau ditutup? Tenang, tidak ada yang bisa melihat. Pak Li, tenanglah. Tante Su sedang mengawasi kita pakai teropong. Apa katamu? Harusnya kan kamu pergi ke perusahaan? Bagaimana bisa muncul di sisi berlawanan? Pak Li, bagaimana menjelaskan ini ke Tante Su? Ada yang tidak beres. APA. Masa dia bisa tahu apa yang akan kulakukan padamu hari ini? Sepertinya hanya ada satu penjelasan untuk ini. Dia mengawasi kita dari pihak lawan. Pasti ada konspirasi yang sedang terjadi di sini. Konspirasi. Ching, jujurlah padaku. Apa yang kamu lakukan belakangan ini? Apa ada yang sengaja menghasutmu diam-diam? Tidak ada. Benar tidak? Maaf, Pak Li. Benar, ada yang memberitahuku. Kalau mau sukses di kota besar, harus mengandalkan pria. Apalagi kita sebagai pengasuh anak. Kukira sudah menemukan orang yang mengertiku. Ternyata tidak. Pak Li, saya minta maaf. Saya sungguh menyesal. Apa aku terlalu perhatian? Kak, siapa yang menyia-nyiakanmu? Bayar kulihat. Ternyata dia pelakunya. Terbukti, semua ini. Tuan Li, maksud Anda apa? Bukankah dia juga pengasuh? Pengasuh, dia sekretaris bibimus. APA. Bagaimana mungkin? Jangan biarkan sekretarmu berpura-pura jadi pengasuh. Perkenalan untuk menanamkan ide, bergantung pada pria. Lalu Sufang akan merekrutmu ke rumahku lagi. Biarkan sesuatu terjadi pada kita. Mobil mewah apa ini? Untuk apa beli rumah? Ternyata semua ini sengaja dibuat untuk kulihat. Cara bagus. Sudah menikah bertahun-tahun. Selama ini bersikap hangat-hangat kuku padaku. Tak kusangka masih mengandalkan aku. Andai tak sengaja kutemukan hari ini, entah berapa lama aku akan dibawa. Tuan Li, harus bagaimana sekarang? Guru Li ini. Maka kita tak perlu berbuat apa-apa. Cukup lempar pakaian di tempat dia lihat. Maksudmu ini akan dihitung? Karena dia susah payah menyusun permainan ini, pasti ada tujuannya. Mari kita pertunjukan drama. Kak Su, Profesor Li sudah tidak tahan lagi. Rencana kita hampir berhasil. Kerjamu bagus. Tunggu sampai semua hartanya kuambil. Kelebihanmu tak tergantikan. Aku berterima kasih dulu ke Kak Su.
Yakin kari wanita ini hari ini? Ini bisa bikin Lauli tak kuasa menahan. Jangan khawatir, Kak Su. Shen Qian sudah biasa dengan orang begini. Dia takkan lepaskan kesempatan berkuasa. Tuan Li juga lama tak dapat perhatian wanita. Nanti pasti langsung seperti minyak bertemu api. Sudah waktunya. Ayo ikut tangkap basah. Jadi saksi. Mau ikut sekarang? Benar. Pria selingkuh. Kamu baru mau mengaku kalau ketahuan. Laoli. Lia Alazan Apalagian Kopunya. Sedang apa kau? Loh, kenapa pulang sekarang? Kalau aku tidak pulang, bagaimana aku tahu kalau kau melakukan hal kotor di sini? Jorok sekali. Kotor dan menjijikkan. Ada apa itu? Tuan Li pasti tidak akan datang sekarang. Masih juga tidak mau mengaku tidak bersalah? Sudah kubilang siluman rubah ini punya niat jahat. Waktu kau membantahku. Sekarang keluarga Li, masih ada alasan lagi? Danko, Perrampion Jalon. Tadi bicaranya lantas sekali. Ya, sekarang diam 1000 bahasa. Tiansu. Aku kau ini. Sudak Uliako Memambukan Orambec. Sekarang terbukti sudah. Persis seperti diri perempuan mata keranjang yang mengincar majikan. Pantako Miskin Selamania. Paman. Masih juga mengelak. Baru beberapa hari di rumah. Sudah mesra dengan majikan. Di dunia ini. Mana ada wanita tak tahu malu sepertimu? Keluarga Li, masih mau membelanya ya? Katakan apa maumu. Wah. Baik, aku mengerti. Puluhan tahun cinta perkawinan. Tak ada artinya dibanding cinta baru beberapa hari. Kalau begitu, bercerai saja. Tapi kau yang selingkuh duluan. Keluar dengan baik-baik. Kalau tidak, akan kulumahkan ke kantormu. Minger. Jadi itu yang kau incar. Sudah menikah bertahun-tahun. Kubuktikan tak ada yang perlu kusalahkan padamu. Kau tetap mengincar harta. Apa maksudmu? Kau paham maksudku. Aku tak paham maksudmu. Nyatanya kau yang selingkuh duluan. Masih mau cari alasan? Siapa yang pantas dikasihani? Tiansu. Kurasa kau tak punya perasaan pada Ted. Si harusnya kau tak begini. Siapa kau ini? ada apa? Kau berhak ikut campur? Wanita simpanan mau mengajariku? Sudah cukup. Baiklah, kau dari Margali. Sekaran urus sura seredariku. Habiskan sampai tuntas. Ini yang terbek bajikita. Perceraian memang harus terjadi, tapi aku tak pernah bersalah. Mengapa aku harus pergi? Kuduga kau akan menolak. Makanya kubawa saksi khusus. Dia melihat perselingkuhan. Benar, Profesor Li. Lebih baik dengarkan Tante Su. Kau lihat aku berselingkuh? Sudah tua begini, masih mau melawan? Jika memang, akan kutunjukkan buktinya. Ini. Menipu dan menangkap kasus perkosaan, lalu cari saksi, ya? Kau bilang jika aku berikan video ini ke pengadilan, apakah hakim akan menyatakan aku tak bersalah? Itu tak mungkin. Selama ini, bagaimana bisa kau diam saja? Kenapa tidak? Kau pikir semua sekotor dirimu, bahkan orang terdekatmu ikut dihitung. Aku, Camel. Tadi bukannya sangat sombong, sekarang masih mau ngomong apa lagi? Oli salah paham. Ini semua kesalahpahaman. Aku sedang terburu-buru, jadi aku keliru. Salah paham? Kau biarkan sekretarismu menyia-nyiakan Qian dan berniat jahat. Itu disebut salah paham? Kau sudah mengatur ini sejak lama. Dia mengawasi kita pakai teropong tiap hari, mencari momen untuk pemerkosaan yang kau sebut. Itu juga salah paham. Lauli, aku tak paham maksud. Tak paham ya? Kalau begitu sekretarimu bilang, aku bisa berita tindakanmu sudah melanggar hukum. Jika tak jujur, silahkan, masuk penjara saja. Maaf Profesor Li, ini semua kakak Su, bukan Su Fang yang menyuruhku. Aku tahu salah. Kumohon maafkan aku. Zhang sedang cari Shufang. Su Fang sudah menikah bertahun-tahun. Aku tak pernah melihatmu jelas. Tak pernah. Kau begitu kejam. Kau mau cerai. Pergi sekarang. Tapi yang keluar rumah bukan. Aku tidak mau bercerai. Aku tidak mau bercerai. Kamu tidak mau bercerai? Siapa yang harus kau tiru penampilanmu seperti ini? Suaminya Laoli. Aku bersalah.
Melihat hubungan suami istri selama bertahun-tahun, maafkan aku sekali ini saja. Kau tahu dirimu salah, upayamu menjatuhkan citraku sudah gagal, segera semuanya akan bangkrut. Tidak juga. Aku benar-benar tidak punya. Lepaskan saja, ini akhir dari pernikahan bertahun-tahun, berlakulah sopan. Tinggalkan kesan terbaik untuk terakhir kali. Bertahun-tahun, apa tak ada sisa cinta sama sekali? Justru karena pernikahan ini, aku ingin membersihkan segalanya dan pergi. Atau akan kukikat kau langsung. Bec, Margamuli. Apa lagi yang ingin kau katakan? Katakan saja. Baik, kali ini aku terjebak. Aku setuju bercerai. Juga setuju meninggalkan rumah ini. Jangan sombong, hidup kita tidak akan berakhir bersamamu. Aku yang akan urus sisanya. Baik Tuan Li, silakan pergi. Pak Li, Anda sudah kembali. Kembali ke pernikahan yang sudah mati lebih dari 10 tahun. Akhirnya dimakamkan hari ini. Ini kelegaan untukmu. Qian. Kian, aku sudah resmi bercerai. Sekarang kita bisa bersama. Tak ada yang akan mengomentari kita lagi. Maaf, kejadian dulu dengan Pak Li adalah kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tapi aku juga sudah mengerti. Bekerja dengan serius. Hidup sederhana. Kalau terus mencari jalan pintas, ujung-ujungnya malah tersesat. Kian, kenapa bilang ini padaku? Anda orang berpendidikan. Harusnya paham maksud. Aku sudah banyak salah, tak ingin salah lagi. Walau kota ini bagus, tapi mungkin bukan untukku. Aku siap pulang ke desa, ingin hidup tenang dan stabil, menjalani sisa hidup. Anda akan pulang? Ayah. Terima kasih sudah menemani selama ini. Pak Li. Selamat tinggal. Dan seterusnya. Karena Anda memilih pergi. Aku hargai keputusanmu. Ambil ini sebagai gajimu.